Jadi ini review untuk yang apa namanya minggu lalu ya. Jadi gelombang elektromagnetik dalam bahan konduktor itu kita meninjaunya bahan konduktor ini tentunya dalam suhu kamar ya, di mana arusnya itu merupakan apa bergantung secara linier terhadap E gitu ya. Jadi ini ada sigma di sini, sigma itu kita sebut konduktivitas ya. Jadi dari persamaan Maxwell ini itu akan kita dapatkan seperti ini. Jadi intinya adalah bahwa apa namanya, kalau solusinya seperti ini, kok itu akan didapat ternyata rho f di situ itu apa eksponensial negatif ya, apa pangkat minus sigma per epsilon kali t ya. Jadi bisa dikatakan rapat muatan bebasnya ya itu jadi apa istilahnya meluruh gitu, hilang seiring dengan berjalannya waktu ya. Jadi kalau untuk waktu yang sangat panjang, ini nanti persamaan pertama ini jadi del dot E sama dengan nol. Ya, jadi nanti tinggal yang apa namanya persamaan 3 dan 4 ya, persamaan 4 intinya. Jadi kemarin kita dapatkan gitu ya, kalau untuk yang waktu yang sangat panjang atau jadi kalau Anda lihat untuk kalau di sini untuk yang konduktor sempurna, jadi sigmanya itu menuju tak berhingga. Ya. Sehingga kalau seperti ini apa namanya eh, rho F-nya itu akan apa namanya menuju nol. Ya. Sehingga nanti eh, yang tinggal nanti tinggal persamaan Maxwell-nya yang seperti ini. Nah, jadi eh, kemarin juga kita udah bahas bahwa ini kebetulan yang saya ambil ini dalam arah sumbu Z ya. Ini saya ambil apa namanya eh, dari buku Griffith ya. Griffith dengan kalau tidak salah buku Jackson itu juga seperti ini. Jadi kemarin udah kita dapatkan kurang lebih hasilnya sama gitu ya. Jadi eh, yang disebut namanya skin depth itu didefinisikan sebagai satu per kappa di sini. Kemarin saya lupa kalau yang untuk kita itu didefinisikan apa ya? K, KR dan KI kalau tidak salah yang bagian real dengan imajinernya ya. Kalau di sini kappa ya, kappa. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini karena dia itu kompleks K tildenya, kappa di sini yang bentuknya seperti ini di persamaan 9128 itu akan menjadi faktor E pangkat minus kappa Z. Jadi karena kappa ini adalah positif gitu ya, sehingga ini bisa dikatakan jadi faktor peluruhan gitu ya, atau ya K tilde ini. Jadi kappanya ini jadi ini. Nah, jadi kalau kita lihat nanti gambar dari apa namanya sebentar, gambar dari medan listrik dengan medan magnetnya dalam apa namanya bahan ohmik ya itu jadi seperti ini. Jadi ini bisa dikatakan bahwa eh, ada daya disipatif ya yang menyebabkan E dan B-nya itu menjadi melurus seperti ini. Melurus itu maksudnya menjadi hilang gitu ya. Jadi ini bergantung pada apa kapanya seperti apa. Kalau kapanya makin besar, tentunya apa makin cepat hilang ininya. Dan itu kurang bagus kalau kita ingin mengantarkan arus listrik gitu ya. Jadi cepat panas kabelnya. Kalau cepat panas kabelnya ya nanti bisa terjadi kebakaran gitu intinya gitu. Oke, jadi itu kurang lebih gambarannya. Jadi bisa dikatakan faktor peluruhannya seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat juga antara apa namanya medan E dan B itu ada beda fasa di sini. Beda fasa gitu ya. Nah, beda fasanya itu adalah itu sama dengan V ya. Dan delta B baik delta B dengan delta E itu didefinisikan di 91,37. Jadi bisa dikatakan medan magnetik itu seperti tertinggal dibandingkan dengan medan listrik. Nah itu untuk yang apa namanya
medan dalam konduktor. Nah, sekarang kalau misalkan kalau yang sebelumnya kan permukaannya itu berupa permukaan isolator ya. Jadi permukaan isolator itu idealnya dia memang tidak ada rapat muatan permukaan ketika medan listrik atau medan EM itu jatuh apa terkena jatuh ke permukaan isolator gitu ya. Tapi kalau ideal sih memang tidak ada. Tapi kalau namanya bahan pada suhu kabar itu biasanya eh, apa tidak dikatakan ideal. Jadi sebenarnya bisa itu terjadi gitu ya. Jadi intinya syarat batasnya itu yang yang terjadi itu adalah pada bagian normalnya itu akan ada rapat muatan bebas. Jadi ketika medan listrik itu jatuh ke permukaan konduktor itu akan ada rapat muatan bebas. Nah, kemudian dari hukum Stokes itu ternyata untuk yang sejajarnya antara permukaan satu dan dua ini dia dia nol. Ya. Sedangkan untuk yang medan magnetik ya, ini dari hukum Gauss-nya yang tegak lurus ya, itu dia nol ya, selisih antara satu ke dua gitu ya, atau dua ke satu. Kemudian untuk Stokes untuk yang bagian sejajarnya dari permukaan itu ternyata ada yang disebut namanya rapat arus permukaan. Gitu. Jadi rapat arus permukaan ini ya bentuknya biasa harus diberikan ya, sama halnya dengan sigma F. Ini saya ambil contoh untuk eh, di buku Griffith ya. Jadi Anda bisa baca di situ. Saya tapi lupa halaman berapa. Intinya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Ya. Coba perbedaannya untuk yang di daerah kedua ini yang transmitansi ya K tildenya itu K2 tildenya itu dia kompleks ya. Sehingga akan ada faktor peluruhan di sana karena ada E pangkat min kappa Z di sini ya. Jadi kalau untuk dari syarat batas di Z sama dengan nol ya. Jadi karena apa namanya kalau dari gambar Anda lihat di sini eh, tidak ada apa namanya tidak ada medan listrik yang sejajar dengan vektor normal. Artinya tidak ada medan listrik yang tegak lurus masuk ataupun keluarnya tegak lurus dengan sejajar dengan vektor normal dari ini dari permukaannya. Jadi dia rata-rata faktornya ini bisa dikatakan yang bagian paralelnya. Sehingga karena dia itu bagian paralelnya, yang ininya itu nol. Ya. Sehingga bisa didapatkan sigma F-nya sama dengan nol. Begitu juga untuk yang medan listrik yang bagian normal itu juga nol. Ya, jadi kalau Anda lihat di gambar di sini tidak ada medan listrik yang tegak lurus permukaan, rata-rata yang paralel, yang sejajar dengan permukaan. Gitu. Jadi ininya nol. Jadi otomatis Anda langsung dimasukkan ke syarat tiga saja di sini. Kemudian di syarat yang keempat, ya eh, ini karena sigma F juga sama dengan nol, maka ya KF itu bisa dikatakan juga sama dengan nol, walaupun itu tidak selalu ya bergantung. Tapi kalau sigma F sama dengan nol itu kita bisa mengambil KF sama dengan nol. Sehingga nanti Anda dapatkan sama halnya seperti yang sebelumnya. Gitu, seperti yang sebelumnya, ya. Jadi empat itu didapatkan seperti ini, ya. Jadi yang bagian tiga itu di persamaan 9145, sedangkan yang persamaan keempat, syarat batas keempat, yang ini gitu ya, itu Y1 9,146. Ya. Jadi kalau Anda apa istilahnya itu modifikasi gitu ya. Jadi 9,146 itu bisa diindikan jadi 91,47. Nah, cuma perbedaannya apa dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya di isolator itu yang ideal ya, itu dia
K tilde duanya itu adalah real gitu. Sedangkan di sini itu adalah kompleks. Karena K tilde itu terkait dengan yang ini, dengan ini K tilde, yang ini. Ya yang ini K tilde. Star plus ada ini. Ya K tilde itu ini, yang ada suku imajinernya. Gitu. Oke, jadi itu perbedaannya. Jadi beta ini bernilai beta tilde ini bernilai kompleks secara umum. Nah, jadi untuk apa namanya eh, apa konduktor sempurna itu kan tadi sigmanya itu menuju tak berhingga ya. Sehingga kalau itu menuju tak berhingga, K2-nya menuju tak berhingga, ya sehingga kalau nanti Anda lihat di sini, jadi yang bagian 9 yang persamaan kedua ya, yang ini, yang 9 yang ditransmisikan ini. Ini kan kalau sigmanya atau K2-nya itu menuju tak berhingga, ini akan jadi nol. Ya. Jadi kalau ya sedangkan yang ini itu eh, sama dengan minusnya. Dengan kata lain apa? Bahwa permukaan konduktor sempurna itu secara total memantulkan gelombang elektromagnetik. Jadi tidak ada gelombang elektromagnetik yang diteruskan. Nah, jadi inilah bisa dikatakan apa ya fenomena kenapa nanti kalau kita berbicara pandu gelombang, selubungnya itu berupa silinder. Gitu. Kenapa? Biasanya kalau silinder tabungnya itu berupa perfokonduktor atau konduktor sempurna, ya jadi dia tuh tidak ada apa namanya eh, medan elektromagnetik yang diteruskan, gitu. Jadi selalu dia bertahan itu di dalam itunya, di dalam apa namanya pandu gelombangnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk berikut kita masuk ke bab baru terkait dengan yang namanya pandu gelombang atau waveguide kita nyebut. Oke, ini sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah oke. Sebentar ya. Saya ke belakang sebentar. Oke. Nah, jadi cerita tadi itu ketika kita lanjut ke pandu gelombang itu jadi apa istilahnya nyambung gitu ya. Jadi pandu gelombang itu apa atau waveguide? Jadi Anda bayangkan sebuah pipa. Pipa itu terbuat dari bahan konduktor, dalam hal ini konduktor sempurna, gitu ya. Nah, jadi dalam konduktor itu eh, apa namanya, apalagi konduktor sempurna, ya itu medan listriknya itu di konduktornya nol dan juga B-nya pasti nol. Gitu. Nah, jadi di dalam konduktor sempurna itu tidak ada medan listrik dan medan magnet. Nah, dengan syarat batas, kalau pada permukaan bagian dalam, jadi ini kalau Anda lihat dari gambar ini, apa namanya, dia ada bagian luar permukaan dari konduktor, ada yang bagian dalam, gitu. Nah, pada permukaan konduktor sempurna bagian dalam, itu E sejajarnya itu sama dengan nol. Ini syarat batas ya. Dan B komponen normalnya itu sama dengan nol. Ya. Nah, padahal kita lihat ya seperti tadi yang saya katakan bahwa muatan bebas dan arus bebas itu akan muncul. Terindiksi ada permukaan gitu ya. Jadi apa namanya? Kok kita bisa men-setting apa namanya E sejajar dengan B3 keluar itu sama dengan nol.
Itu padahal kan ada eh, muatan muatan dan muatan bebas dan arus bebas di permukaan karena induksi dari medan elektromagnetik gitu. Nah, tapi ini harus dipasangkan. Kenapa? Nah, ini kan saya jelaskan berikut. Nah, jadi kalau kita lihat eh, pada permukaan konduktor, komponen normalnya itu ke di syarat batas tuh yang seperti tadi saya bilang, dia ada apa namanya, apa namanya, eh, apa namanya, proyeksi dari apa namanya vektor normal, proyeksi dari vektor displacement ya terhadap vektor normal itu yang bisa dikatakan sigma f di sini, gitu ya. Jadi dengan bagian dalam konduktor itu yang tegak lurusnya itu kalau Anda lihat di sini sama dengan nol. Jadi ini yang keluar, sedangkan yang di dalamnya dia nol. Gitu. Nah, untuk komponen tangensialnya itu juga analog dengan yang displacement yang keluar gitu ya. Jadi pada permukaan luar untuk medan magnetnya itu N cross H out gitu ya, itu sama dengan KF gitu ya. Di mana KF itu adalah rapat arus permukaan gitu. Nah, pada bagian dalam konduktor ya, jadi N cross H, H itu yang sejajarnya ini sama dengan nol gitu. Sehingga syarat batas lain dari komponen normal dari B dan komponen tangensial E itu bentuknya seperti ini ya. Dengan EC dan dan BC itu adalah medan pada konduktor. Ya. Nah, syarat batas di atas itu bisa kita lihat dari sini yang apa namanya eh, del dot B karena yang n dot B kurang BC itu sama dengan nol. Jadi bisa dikatakan dua syarat di atas ini adalah tidak lain adalah persamaan Gauss ya yang di Anda saya tulis seperti ini. Nah, jadi oke, jadi karena apa namanya syarat ini tuh itu berasal dari integral tertutup n ini. Jadi apa? Sebentar, yang ini nih. Mana tadi? Ya, ini dikurangi ini jadi nol. Ini di n dot b ya eh, integral tertutup ds ya itu sama dengan medan pada konduktornya. Jadi sehingga eh, dapat persamaan ini gitu. Sedangkan untuk yang persamaan kedua itu didapat dari hukum Stokes. Jadi hukum Stokes itu kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi kenapa dia dapatkan M cross dari apa namanya syarat batas yang kedua gitu ya. Itu berasal dari hukum Stokes. Oke. Nah, jadi karena dia itu berlaku syarat batas ini, ya. Jadi kalau saya ambil bahan ohmik yang J-nya itu sama dengan sigma kali ya. Jadi dengan mengambil asumsi bahwa bagian konduktornya itu misalkan apa bagian medan listriknya dan magnetnya itu dia ada osilasi seperti ini. Misalkan seperti itu. Ya. Sehingga nanti kalau dari apa namanya persamaan ampere itu akan didapatkan persamaan ini persamaan ampere yang ini. Sedangkan yang ini adalah persamaan Faraday lens. Anda bisa lihat ini di buku Jackson ya. Nah, sehingga kalau dia itu perfect konduktor, jadi sigmanya itu menuju tak berhingga, itu nanti didapatkan bahwa EC di sini. Jadi kalau dia itu perfect konduktor, itu yang lebih dominan itu adalah suku yang ini. Gitu. Sehingga makanya tadi saya dapatkan bahwa EC itu adalah sama dengan ini. Jadi yang bagian imajinernya itu apa istilahnya
eh, karena ini menuju tak berhingga, ya, karena ini sangat besar, jadi yang ini tuh eh, sangat kecil lah intinya gitu. Jadi bisa saya dapatkan seperti ini. Nah, jadi kalau saya ambil ada disebut namanya C ya, C itu adalah koordinat normal arah konduktor. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau di sini adalah permukaan apa namanya sulbung konduktor gitu ya, bagian normalnya itu vektornya itu yang ke sana gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita menggunakan di Jackson yang Anda dapatkan di sini, ini dari hukum apa namanya, yang ini ya, yang kedua ini dari ampere ya. Sebentar, sebentar. Oke, sorry. Jadi kalau apa namanya untuk yang ini itu didapatkan dari eh, persamaan pertama yang ini. Ini dapat dari persamaan pertama, ya. Sedangkan ini yang kita dapat dari persamaan kedua, gitu. Nah, jadi kalau kita masukkan HC itu sama dengan ini, itu akan saya dapatkan persamaan 8,7. Ya, ya. Jadi dengan definisi bahwa delta itu di sini kalau bisa ambil dari buku Jackson, ini yang skin depth ya, itu didapatkan seperti ini dengan sigma itu sangat sangat besar intinya itu. Nah, jadi didapatkan untuk yang apa namanya H paralel itu dia bentuknya seperti ini. Jadi ini kelihatan ya. Jadi ini ada suku E pangkat minus C per delta. Jadi makanya semakin tebal dia konduktornya, apa namanya medan listrik di konduktornya akan menuju nol, dia meluruh. Gitu. Nah, kalau sigmanya itu sangat besar, deltanya itu akan menuju nol. Jadi kalau itu menuju nol, suku yang saya garisin merah ini, itu juga akan menuju nol. Jadi makanya Anda lihat di sana, di permukaan konduktor itu, untuk yang konduktor sempurna, itu dia kecenderungannya dia itu menuju nol. Itu alasannya dari situ. Nah, HC di sini bisa dikatakan apa namanya? Karena ini H sejajar gitu bisa dituliskan. Itu bisa apa HC di sini itu sebanding dengan apa medan listrik yang sejajar ya dikali dengan faktor E pangkat min C per delta dengan E pangkat I C per delta. Nah, medan listriknya itu bisa kita dapatkan seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, medan listrik yang sejajar ini itu merupakan cross product dari N dengan H sejajar, ya. Sehingga saya dapatkan apa namanya eh, apa S sejajar C ini kalau dilihat dari bentuknya ini itu berarti dia ya sejajar juga pada permukaan. Jadi kalau bayangannya itu kalau ini permukaan gitu ya. Hmm, yang ini vektor normal gitu. Nah, misalkan yang di sini itu adalah H, HC gitu. Maka yang E-nya itu pasti di permukaan gini. Gitu. Karena EC itu merupakan N cross product dari mungkin ininya terbalik ya, mohon maaf. Ininya terbalik, bukan ke sini, tapi ke sana. EC di permukaan ininya juga di permukaan apa? Permukaan konduktor.
Nah, karena HC itu dia juga meluruh terhadap delta ketika delta menuju nol. Ya. Nah, ini karena EC-nya juga yang sejajar ya, artinya di permukaan, dia juga akan menuju nol. Jadi makanya syarat batas yang tadi yang saya berikan itu memang bisa dikatakan secara fisis ya, tadi kok nggak bisa secara fisis ya diperbolehkan. Yang mana tadi? Yang ini ya, yang E sejajarnya itu sebenarnya. Nah, kalau B yang tegak lurus, dia otomatis nol. Kenapa? Karena yang ada di sini kalau Anda lihat tadi, yang ada di sini untuk yang HC itu hanya H yang sejajar dan H yang sejajar ini HC di sini ketika dia itu dalam apa konduktor sempurna ya, jadi dia juga akan nol gitu. Seperti itu. Jadi itu kira-kira kenapa kita mengambil syarat batas itu diperbolehkan. Jadi ini gambarnya ya, kalau Anda lihat. Jadi ini permukaan konduktor. Jadi memang yang H sejajar itu dia kecenderungannya akan meluruh itu menuju nol sehingga dengan eh, tebalnya silinder gitu. Begitu juga yang sejajar dia juga makin meluruh gitu. Kira-kira gitu. Sampai sini dulu lah pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Jadi itu kenapa syarat batas itu ya bisa dikatakan dalam tanda kutip diperbolehkan secara fisis. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Ini mungkin yang terakhir. Jadi kalau untuk kasus pada pandu gelombang ini misalkan ya, yang bagian ininya sesuai gambar ya, sepanjang sumbu Z, jadi panjang pipanya, dan yang bagian apa osilasinya itu di bagian X dan Y-nya. Jadi arah perambatan dia searah dengan sumbu Z. Gitu. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Dan E0 dan B0 itu dia bergantung pada X dan Y. Oke. Nah, jadi eh, karena dia itu merambat dalam sumbu Z, gitu ya. Jadi secara umum sebenarnya E0 di sini yang fungsi dari X dan Y, ya, itu dia eh, bentuknya kalau saya uraikan jadi seperti ini. Jadi bukan berarti dia tidak ada yang bagian Z-nya, dia tetap ada. Kenapa? Karena bagian Z-nya ini adalah yang longitudinalnya. Itu, itu yang longitudinal. Sedangkan yang sisanya itu bagian transversalnya, gitu. Nah, jadi kalau saya masukkan ansatz yang di atas ini ya ke empat persamaan ini, itu akan saya dapatkan bentuknya seperti ini. Ya, di mana del kuadrat T itu adalah bagian transvers dari operator Laplacian. Artinya itu adalah del T kuadrat ini adalah del kuadrat T itu adalah do kuadrat per do X kuadrat plus do kuadrat per do Y kuadrat. Mendapatkan seperti ini. Nah, tentunya kalau kita pisahkan antara bagian transverse dengan longitudinal itu bisa saya dapatkan seperti ini. Jadi dari persamaan Maxwell ya itu diperoleh bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jadi eh, sama juga dari persamaan Maxwell itu saya dapatkan bentuk seperti ini. Gitu. Ya intinya nanti ada coba hitung itu didapatkan seperti ini. Ya dua empat persamaan ini. Jadi Anda lihat kalau del cross E itu kan sama dengan ini.
Ya ini dari persamaan apa Faraday lens ya itu. Jadi yang atas ini Anda uraikan, jadi seperti ini. Jadi nanti bisa Anda peroleh bahwa eh, minus del transpose EZ tambah do ET yang yang transversal per Z turunannya itu sama dengan ini. Oke. Ya ini cuma masalah detail teknis saja ya. Nah jadi kalau untuk yang kasus del cross B-nya, del cross B itu yang ini ya, yang bagian keempat ya, persamaan keempat. Jadi ini turunan yang terhadap T-nya. Jadi kalau kita ini kan, karena del Z itu dia sejajar dengan Z topi ya, Z topi itu adalah vektor satu dalam arah Z, itu didapatkan seperti ini. Ya. Ini cuma masalah teknis saja, gitu ya. Nah, ini eh, oke. Jadi intinya saya akan dapatkan persamaan ini terhadap persamaan E gitu ya. Dan juga eh, terakhir itu adalah persamaan Z. Ya, intinya yang ini. Inilah ya intinya. Jadi ansatnya seperti ini. Nah, jadi eh, saya bisa memperoleh bahwa saya bisa menyatakan eh, apa medan transversal ya di dalam konduktor itu dia bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa dikatakan bergantung pada komponen longitudinal dari E ya, termasuk gradiennya, gradien transversal dari apa bagian longitudinal ya dikurangi dengan yang bagian transversal dari cross product ya. Arah rambatan dikeraskan dengan arah medan magnet transversal. Oke, kemudian untuk yang ini yang E transversal, B transversal juga mirip lah sama, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat karena Z cross BT itu adalah sama dengan ini dari pesawat Maxwell, sehingga ET-nya itu nanti akan menjadi eh, ini. Jadi bisa dikatakan apa namanya ET-nya itu bergantung pada gradien dari eh, komponen longitudinal dari medan E dan juga dia cross product eh, apa terkait dengan arah rambatan dikroskan dengan apa namanya eh, gradien transversal ya dari bagian longitudinal. Intinya gitu. Ini untuk yang E transversal. Sedang untuk yang B transversal itu juga analog ya didapatkan juga seperti ini. Ini yang ET ya, ini yang BT seperti itu. Nah, ini cuma masalah manipulasi aljabar saja. Intinya apa? Maksudnya persamaan ini adalah kita cukup mengetahui apa medan listrik longitudinal, komponen longitudinal, artinya yang searah dengan arah rambat dan juga BZ-nya. Nah, kalau kita udah tahu EZ dan BZ, maka bisa kita peroleh yang medan listrik transversal dengan menggunakan rumus ini dan juga medan magnet yang transversalnya, yang BT-nya gitu. Jadi bisa dikatakan faktor utama yang menentukan bentuk dari bagian transversalnya itu adalah bagian longitudinalnya. Intinya gitu. Oke, ini ada apa istilahnya pertanyaan. Nah, kalau di Jackson Anda lihat ya bagian yang apa vektor-vektornya itu dia semuanya pakai di vektor. Nah, kalau nanti Anda bekerja di Griffith ya, di Griffith itu dia lebih pada per komponen. Mungkin Anda di sini lebih lebih cocok gitu kali ya. Jadi intinya bahwa kalau di sini itu
mirip. Jadi bagian Z itu yang longitudinalnya, yang X dan Y itu bagian transversalnya. Gitu. Jadi kalau EZ itu sama dengan nol, jadi artinya cuma yang bagian transverse elektriknya saja yang ada gitu. Kalau yang BZ sama dengan nol, itu kita cuma bagian transversal yang magnetiknya saja. Kira-kira gitu. Kemudian kalau keduanya EZ dan BZ itu sama dengan nol, ya itu apa namanya? Kita ambilnya itu, kita nyebutnya itu adalah transverse. Jadi kalau EZ sama dengan nol kita sebutnya transverse elektrik, tapi kalau BZ sama dengan nol itu kita sebutnya transverse magnetik. Kalau EZ dan BZ-nya itu sama dengan nol, kita nyebutnya transverse elektromagnetik. Gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat yang apa namanya, yang TEM-nya dari rumus ini, Anda lihat dari rumus ini, ya, kalau EZ dan BZ-nya itu sama dengan nol, ini kan apa namanya, transverse-nya itu sama dengan nol kan, karena keduanya sama dengan nol. Gitu. Nah, tapi tadi tadi saya katakan rumus ini tuh tidak berlaku kalau EZ dan BZ-nya keduanya nol atau transverse elektromagnetik. Jadi kita harus menggunakan cara lain gitu. Nah, cara lainnya itu adalah apa namanya? Jadi kita tidak lagi meninjau pipanya itu berupa pipa yang cuma satu lapis. Jadi pipanya itu minimal harus ada dua lapis. Jadi pipanya ini kan kita ngambilnya satu lapis, yang ini. Jadi untuk kita dapatkan transverse elektromagnetik, ya, TM itu dia mensyaratkan bahwa untuk konsisten secara matematik itu ada, dia harus discontinue. Nah, discontinue itu biasanya terjadi bisa kita akali dengan eh, apa, menambahkan apa namanya, menambahkan pipa atau melapisi pipa tersebut dengan bahan yang lainnya gitu. Jadi jangan cuma satu gitu. Kalau cuma satu yang bahannya itu tidak mungkin terjadi transverse elektromagnetik. Nah, kalau untuk terjadi transverse elektromagnetik itu bahannya harus yang apa, ada dua, minimal dua atau lebih. Gitu. Ada pertanyaan apa sifatnya ini? eh, jadi itu seperti kayak seperti kabel koaksial. Jadi tabungnya itu seperti tabung koaksial. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Mungkin kuliah kita sampai di situ aja kalau tidak ada pertanyaan. Kecuali kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen saja kalau gitu ya. Ini yang Mohon ngajak. maaf, izin bertanya, Pak. Ya, ya. Silahkan. Kalau untuk catatannya nanti seperti apa ya, Pak, ya, perkuliahan yang pertemuan sekarang dan besok? Nanti akan saya ini, akan saya upload aja di Teams dan di mana, di Edunex. Nanti Anda bisa lihat dari sana catatannya. Jadi kita tulis tangan juga, Pak, di buku dan juga diketik seperti biasa. Ya, jadi terserah. Jadi pokoknya nanti saya kasih apa namanya, bahannya. Anda langsung ketik juga, tidak perlu tulis tangan, nggak apa-apa. Anda Oh, yang baik. paling utama itu diketik. Ya, Oh iya. yang di upload. Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi nanti untuk pengumpulan tugas, untuk catatan terutama itu harus diketik. Kalau Anda yang ngirimnya PDF itu otomatis akan saya nolakkan karena ininya sesuai apa namanya, harus sesuai dengan apa istilahnya, eh, sesuai dengan perintah lah misalnya gitu. Saya minta ya diketik, ya, kayak font segala macam juga harus sesuai gitu. Kalau Anda mau dapat nilai bagus. Oke, saya absen dulu ya. Muhammad Gani Farhan ada?
Oh, suara kamu kecil ya? Oke, ada ya. Muhammad Arifin Ilham. Muhammad Maaf, Arifin Ilham, ada nggak? maaf Pak, saya Muhammad Arifin Husen Pak, bukan Ilham. Sorry, bukan Arifin Ilham. Muhammad Arifin Hussein, maaf, maaf, maaf. Sorry, sorry. Eh, Baik, hadir Pak. Hadir ya. Yang Gani Farhan tadi ada ya? Ada, Bang. Ada, oke. Dinta, Hadir, Pak. Andi Safa, Hadir, Pak. Balia Lutfiana, Hadir, Pak. oke. Yuliana Nur Aziza, Hadir. Husna Farida, Hadir, Pak. Muhammad Khairul Jawad. Muhammad Khairul Jawad ada nggak? Tidak ada berarti ya. Fajar Miraz, Hadir, Pak. Indriati, Hadir, Pak. Mazaya Basmalah, Hadir, Pak. Yesi Dwita, Hadir, Pak. Adilah Lutfiatul Asma, Hadir, Pak. Berlian Oka Irvianto, Hadir, Pak. Elvina Ayu Ratnasari, Hadir, Pak. Rizky Kurniawati, Hadir, Pak. Waode Aisyah, Hadir, Pak. Muhammad Nasrullah. Hadir, Pak. Oke. Oke, saya pikir itu aja ya. Jadi nanti untuk hasil rekamannya bisa Anda lihat di YouTube ya. Rasanya nanti terkait dengan kuliah tambahan elektrodinamika rasanya. Pak, Oke, maaf, Pak. ya. Tadi nama saya tadi dipanggil tadi jaringan, Pak. Nama Anda siapa? Muhammad Khairul Jawad, Pak. Oh, ada ya. Oke. Oke, kalau gitu. Izin, Pak, saya Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya end kan ya. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.